atas segala perhatiannya. Sekian. Tar dulu. Apa-apa. Untuk mahasiswa di mana itu di mana? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masya Allah. Jangan berhenti untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu kita akan tidak akan dipersulit untuk menumbuhkan diri kita. Karena dalam hadis utlubul ilma walau bisi, carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya bersama rekan saya, yaitu Habib Idrus Jamaludin. Ya, dia adalah salah satu pengurus Pondok Pesantren Khairul Huda. Kali ini saya akan mewawancarai tentang toleransi antar organisasi Islam yang ada di Tasikmalaya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Pancasila yang dosen pengampunya yaitu Ibu Betty Nurhayati. Kalau di Tasikmalaya terdapat banyak sekali organisasi Islam, yang mana organisasi tersebut akan menumbuhkan di bidang pendidikan di dalam agama Islam. Tetapi yang perlu kita ketahui di Tasikmalaya itu yang paling mendominasi penduduk Islamnya, ada dua golongan ormas yang paling besar di Tasikmalaya. Yang pertama ada NU atau Nahdlatul Ulama, dan yang kedua ada Muhammadiyah, yang mana perlu kita ketahui sebelumnya apa itu NU, itu Muhammadiyah. Pasti perlu penjelasannya. Ya. Karena dari sisi lain NU dan Muhammadiyah itu istilahnya ada perbedaan dan ada kesamaan. Betul. Dan kesamaannya yaitu pastilah NU dan Muhammadiyah bergerak di roda pendidikan yang mana membawakan yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada perbedaan organisasi itu tidak, istilahnya tidak perlu dijadikan sebuah permasalahan yang mengakibatkan perpecahan antar umat. Tetapi dengan berbedanya organisasi, dengan berbedanya kegiatan keagamaan, justru harus menjadi pelengkap atau ya istilahnya pelengkap dalam suatu agama. Kita bertujuan untuk meninggikan atau membesarkan ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu ya. Kalau sejarah yang lebih rincinya bagaimana? Apakah Anda mengetahui? Kalau sejarah berdirinya dua organisasi besar ini, yang mana organisasi ini sangat berperan terhadap merdekanya negara kita. Yang pertama NU atau Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini didirikan setelah Muhammadiyah berdiri. Jadi lebih duluan Muhammadiyah? Iya, jadi 14 tahun sebelum NU lahir Muhammadiyah sudah ada. Yang pertama Nahdlatul Ulama didirikan oleh seorang ulama karismatik, ulama soleh yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dari Jawa ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu istilahnya motoring atau penggerak di bidang kepesantrenan, karena di sisi lain perbedaan di antaranya antara NU dan Muhammadiyah itu emang di dalam sistem kependidikannya. Kalau NU mendominasi gitu. Jadi NU bergerak dalam pendidikannya yaitu dengan pesantren salafi, sedangkan kalau Muhammadiyah dengan membesarkan yaitu pendidikan formalnya, dengan ya bisa kita lihat sendiri, observasi sendiri dengan banyaknya perguruan tinggi sekolah Muhammadiyah ataupun sekolah teknologi Muhammadiyah gitu. Beda dengan Nahdlatul Ulama yang banyak mendominasi dengan kepesantrenan atau pendidikan non formal. Toleransi. Kalau berbicara masalah toleransi, sepertinya ini kalau menurut saya banyak sekali lah yang mana dengan hilafiyah atau perbedaan organisasi ini, toleransi antar NU atau dari kubu Muhammadiyah yang mana toleransi ini tidak sangat diperhatikan begitu. Jadi mirisnya begini nih Kak, tatkala saya melihat lah di lapangan, jadi kurang menumbuhkan sikap toleransi antara NU dan Muhammadiyah. Padahal kalau kita melihat ke belakang, pendirinya pernah bersama-sama berguru di Syekh Holil Bangkalan. Sekalipun berbeda yang didirikannya. Kiai Haji Muhammad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Tetapi toh kenapa hasil di lapangan, dilihat di lapangan, dua kubu ini hampir tidak memperhatikan yang namanya toleransi. Padahal kalau sama-sama ingin meninggikan
ahli sunnah wal jamaah membesarkan agama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Seharusnya toleransi ini harus diperhatikan. Iya, betul. Karena dengan toleransi akan menumbuhkan ukhuwah yang begitu erat dan begitu bagus. Karena untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila khususnya, karena kita ada di suatu negara dan bernegara gitu. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seharusnya dengan berbeda organisasi ini kita harus menumbuhkan nilai-nilai toleransi gitu. Ya, jadi menurut Habib yang dikatakan ini berkaitan dengan Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Jadi untuk menumbuhkan persatuan Indonesia yang dibina atau didasari dengan dan dimotoring oleh Pancasila, untuk menumbuhkan nilai tersebut, khususnya dalam agama Islam terdapat organisasi-organisasi yang beda. Nah, jadi jangan sampai dengan perbedaan ini menimbulkan atau mengadakan perpecahan, tapi saling bersatulah dengan mengedepankan atau membesarkan, menumbuhkan saling toleransi sekalipun berbeda dalam organisasi keislaman. Baik NU, baik Muhammadiyah atau organisasi Islam yang lainnya seharusnya bersatu untuk persatuan Indonesia, Ya, untuk betul. kejayaan Indonesia gitu. Mungkin dari saya, angan-angan saya, dan saya mengajak kepada semua, terkhusus kepada orang-orang yang berada di organisasi Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Marilah kita sama-sama besarkan sikap toleransi antar sesama. Kalau untuk mahasiswa, Habib bagaimana, Habib? Kalau untuk mahasiswa, Jika ada perbedaan, nah seharusnya kalau untuk mahasiswa, jikalau ada perbedaan, seharusnya jangan meninggikan ego, membesarkan ego. Jangan bilang, saya mah Muhammadiyah, si itu mah NU. Jadi menimbulkan perbedaan atau perpecahan atau mengecilkan pandangan, tetapi sekalipun berbeda dalam pemahaman, seharusnya harus bersatu bersama-sama, karena dengan bersatu dan bersama-sama akan menimbulkan kesinambungan yang mana akan menumbuhkan istilahnya nilai plus, yang mana dengan nilai plus tersebut akan membesarkan nama kita. Jadi kalau dalam kacamata pandang saya jadi kalau di dalam mahasiswa untuk membesarkan universitas atau lembaga pendidikan yang kita tempati, nah seharusnya berpikirnya ke sana untuk meninggikan atau mengharumkan, membesarkan fakultas yang kita duduki itu. Seharusnya bersatulah mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana gitu. Sekalipun berbeda, kalau dalam organisasi Islam sekalipun berbeda organisasi Islam, tetapi tujuannya satu, untuk membesarkan fakultas kita, lembaga pendidikan kita, yaitu dengan menempatkan atau memposisikan sikap toleransi pada diri kita gitu, terhadap sesama. mungkin untuk saya ini sangat jelas sekali, Habib. Berarti adanya dua golongan ini tetap sama-sama untuk menjunjung tinggi Islam, negara, jadi Iya. semuanya mempunyai niat yang sama gitu. Iya. Ya. Mungkin, Habib, terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. ini penjelasannya bermanfaat bagi saya. Iya. Untuk rekan-rekan semuanya, kali ini mungkin wawancara untuk dari saya kepada Habib dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala perhatiannya. Cukupkan sekian. Bentar dulu. Apa-apa. Untuk mahasiswa di mana itu? Di mana? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masya Allah. Jangan berhenti untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu kita akan tidak akan dipersulit untuk menumbuhkan diri kita. Karena dalam hadis, utlubul ilma walau bisi. Wah, Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Mungkin dari saya dan Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.